Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Sanisya Putra dengan NPM 1823725 akan menjelaskan mengenai contoh studi kasus data mining dengan metode K-means. Di sini, saya menggunakan contoh kasus dengan data 5 siswa atau 5 nilai dari siswa sebagai contoh dalam penerapan algoritma K-means dalam penjurusan siswa. Sini sudah ada 5 data, yaitu ada datanya Micha, Sabiru, Ares, Rian, Kevin dengan masing-masing nilainya. Ini yang saya hitamkan ini disebut dengan data. Sedangkan untuk atribut itu dimulai dari matematika, fisika, kimia, bio, sejarah, akun, dan sosiogeo, dan lain sebagainya. Sebelum menghitung, pastikan dulu kita untuk mengetahui apa-apa saja sebelumnya, yaitu jumlah clustering, jumlah data, dan lain sebagainya yang diperlukan. Berikut inilah diketahuinya. Di sini sudah ada jumlah data yaitu sama dengan 5. Jumlah data itu kita sebut dengan P atau juga bisa disebut dengan X. Jumlah datanya itu termasuk yang ini, yang Micha, Sabiru, Ares, Rian, Kevin. Untuk cluster, saya akan mengambil 2 saja, yaitu dua cluster saja. Dan untuk centroid, saya akan mengambil dari cluster atau datanya Sabiru dengan Kevin. Cluster ini bebas untuk diambil yang mana saja, tapi saya akan ngambil yang punyanya Sabiru dengan Kevin, yaitu untuk cluster 1 ada 84,76,79,77 sampai 81, dan untuk cluster 2 ada 82, 82, 81 sampai 91. Next, untuk hitung jarak. Untuk langkah pertama, kita harus menghitung jarak terlebih dahulu, yaitu jarak data dengan centroid 1. Rumusnya, untuk rumus menghitung data dan jarak data centroid ini menggunakan rumus Euclidean distance, yaitu dengan D buka kurung X yang bisa disebut dengan data, Y yaitu clusternya, tutup kurung sama dengan akar sigma buka kurung XI kurang YI atau data I kurang cluster I tutup kurung pangkat 2. Jadi untuk pencarian cluster pertama dari data pertama yaitu D buka kurung X1 atau data 1, cluster 1 tutup kurung sama dengan akar X1 kurang Y1 tambah pangkat 2 tambah X2 kurang Y1. Kenapa Y1? Karena kita masih mencari cluster 1. Cluster inilah data untuk cluster satunya, yaitu 84, 76, 79, 77, 76. Maka di sini kita masukkan 79 kurang 84, 75 kurang 76, 75 kurang 79 sampai seterusnya hingga yang terakhir 80 kurang 81. Maka akan menghasilkan 10,40. Begitu juga dengan data selanjutnya, yaitu data kedua, X2 kurang Y1 hingga sampai X5 kurang Y1. Untuk centroid 2 sama juga dengan rumus centroid 1, yaitu dengan menggunakan Euclidean distance. Bedanya di sini X1 kurang Y2. Y2 ini apa? Y2 ini kita sebut dengan cluster 2. Centroid 2. Jadi data 1, centroid 2 sama dengan akar 79 kurang 82. Untuk centroid 2 itu berada di datanya si Kevin, yaitu 82, 82, 81, 91, 90, 82, 79, 91. Oke, ini hasil perhitungan tabelnya. Setelah kita mencari cluster 1, cluster 2, yaitu cluster 1 10,44, cluster 2 21,726. Inilah cluster dari masing-masing data. Setelah itu kita mencari
jarak terpendeknya. Bagaimana? Yaitu dengan membandingkan antara klaster 1 dengan klaster 2. Yang dimana aturannya adalah klaster 1 harus lebih kecil dari klaster 2, atau maksudnya begini, klaster X lebih kecil dari klaster lainnya. Jadi 10,44 dibanding dengan 21,726, maka data Micha akan masuk ke klaster 1 karena lebih dekat dan lebih kecil dari 21,726. Begitu juga dengan Sabiru, masuk dengan C1 atau klaster 1 karena dia memiliki klaster 0, sedangkan untuk di klaster 2, 24,021, lebih kecil dari klaster 1, lebih besar dari klaster 1. Sedangkan di Aresta, itu memiliki C klaster 1-nya 24,145, sedangkan klaster 2 14,56. Maka kesimpulannya adalah Aresta akan masuk ke klaster 2 karena di klaster 2 dia lebih kecil ketimbang klaster 1, yaitu 14,56, sedangkan klaster 1 24,145. Sedangkan untuk Rian, dia masuk di klaster 1 yaitu 14,177 dan Kevin di klaster 2 yaitu 0. Berikut pengelompokannya, ya di mana Micha di klaster 1, Sabiru klaster 1, Aresta klaster 2, Rian klaster 1, Kevin klaster 2. 1 dan 0 ini melambangkan dia masuk ke kelas pengelompokan klaster mana. Jadi 1 itu adalah yang terkecil, yaitu yang dimasukinya, yang kedua yaitu 0 yang tidak dimasukinya. Berarti di klaster 1 ada Micha, Sabiru, Rian. Sedangkan klaster 2 ada Aresta dan Kevin. Next ada pengelompokan data. Nah, berikut inilah dia pengelompokan datanya, yang dimana yang hijau adalah klaster 1, yang sedangkan biru ini adalah klaster 2. Setelah itu, apa hal yang kita harus lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kembali mencari klaster baru agar untuk sebagai perbandingan antara hasil yang pertama atau iterasi pertama dengan iterasi kedua. Jika iterasi kedua ada perubahan, maka kita harus menghitung lagi ke iterasi 3. Dan jika tidak ada perubahan di iterasi kedua, maka perhitungan selesai atau sudah siap. Oke, kita masuk ke menentukan klaster yang baru. Bagaimana? Untuk mengetahui klaster baru, maka dihitung rata-rata daripada tabel. Tabel apa? Tabel dari masing-masing klaster yang masuk ke klaster. Jadi maksudnya di sini kita menghitung data, rata-rata data dari sebuah masing-masing klaster. Misalkan si Micha, Sabiru, dan Rian masuk ke klaster 1, maka kita akan menghitung rata-ratanya dengan data Micha, Sabiru, sama Rian saja. Berarti average-nya ialah X1A tambah X2A tambah X4A sama dengan 79 tambah 84 tambah 74. Karena ini masih kita mencari klaster 1, jadi sama dengan 79. Begitu juga untuk yang data kedua, yaitu fisika, yaitu masuk ke 75 tambah 76 tambah 86, kimia 75 tambah 79 tambah 84 sampai selesai, yaitu 80 tambah 81 tambah 75 yang menghasilkan 78,67. Begitu juga dengan klaster 2, tapi karena di sini klaster 2 hanya ada 2 data, maka cukup dengan 2 data saja, yaitu dengan Aresta dengan Kevin. Jadi untuk yang pertama adalah X1 tambah X2, X3 tambah X5, X5, X3B dengan X5B, dan seterusnya sampai 82 tambah 91. Maka akan menghasilkan tabel ini, yaitu 7. Untuk klaster 1 ada
78,5, 76,2, 75,3, sampai 78,6. Berikut juga dengan klaster 2 yaitu 79,5, 83, 79,5, 88, 91, dan seterusnya. Oke, setelah mengetahui klaster baru, kembali lagi ke seperti yang sebelumnya, yaitu menghitung jaraknya data dengan sentroid dengan rumus ini. D sama buka kurung X Y tutup kurung sama dengan akar sigma XI kurang YI tutup kurung pangkat 2. Jadi dengan menggunakan rumus itu, maka akan menghasilkan perhitungan ini, yaitu dengan klaster 1 Mica yaitu 5,557 dan klaster 2 20,518 sampai ke Kevin 7,2801. Setelah itu apa? Setelah itu kita bandingkan kembali seperti yang sebelumnya agar kita mengetahui iterasi kedua apa ada perubahan atau tidak. Dan ternyata tidak ada karena di Mica masih tetap klaster 1 karena klaster satunya 5,57 lebih kecil dari 20, Sabiru 7,9 dari 22, Aresta 21,1 dari 7,28, Rian 14,08, Kevin 23,38. Yang artinya Mica masih tetap di klaster 1, Sabiru masih di klaster 1, Aresta di klaster 2, Rian di klaster 1, Kevin di klaster 2. Berikut beginilah dia masih. Dan tidak ada perubahan. Dan karena iterasi 2 sama dengan iterasi 1 memiliki anggota yang sama, maka tidak perlu lagi dilakukan iterasi, karena bahkan akan sama sampai seterusnya, sampai yang kita mau untuk ngitungnya. Jadi tidak perlu dihitung lagi untuk lama-lama, karena tetap sama. Oke, begitulah penjelasan singkat saya mengenai contoh studi kasus dari Cummins Data Mining. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan dari penjelasan ini. Saya Indra Sanisya Putra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.